warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada perkuliahan biologi. Pada perkuliahan biologi kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Kita semua sudah mendengar ya, sudah sering mendengar apa itu istilah ekosistem. Ada yang tahu mengenai ekosistem? Ya, baiklah, untuk lebih kita mengenal dan mengetahui lagi lebih jauh mengenai ekosistem, maka pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Ekosistem seperti yang sudah kita ketahui, eko dan sistem ya. Jadi ekosistem berasal dari eko dan sistem. Eko itu mengenai lingkungan. Jadi kalau sistem lingkungan, artinya ekosistem itu terdiri dari makhluk hidup yang ada di situ di dalam suatu komunitas serta lingkungannya berupa faktor-faktor abiotik dan faktor biotik dan abiotik tersebut saling berinteraksi antar mereka. Jadi ekosistem itu kita mempelajarinya bisa dari yang terkecil seperti akuarium ya, jadi dalam bentuk yang lebih kecil, hingga area yang sangat luas, bisa danau, bisa hutan, jadi bermacam-macam ekosistem. Tapi yang jelas bahwa di dalam ekosistem itu terdiri dari makhluk hidup dan juga habitat atau lingkungan tempat makhluk hidup tersebut. Nah, artinya bahwa antara lingkungan yang abiotik dan makhluk hidup yang biotik harus terjadi kecocokan atau harus terjadi kesesuaian. Artinya harus terjadi interaksi antar kedua faktor tersebut sehingga akan membentuk suatu sistem. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, terlepas dari ukuran ekosistem tersebut, dinamikanya melibatkan dua proses utama, yaitu aliran energi dan siklus kimia. Artinya di dalam suatu ekosistem itu, apakah ekosistemnya itu berukuran kecil saja ataukah dia luas, tetapi di dalam ekosistem itu terjadi proses aliran energi dan siklus kimia, sehingga energi itu mengalir di dalam suatu ekosistem, sementara materi itu berpusat atau ada di dalamnya. Jadi energinya mengalir masuk ke dalam materi. Materinya itu bisa berupa senyawa kimia, bisa berupa makhluk hidup. Jadi energi mengalir ke makhluk hidup, kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Kemudian energi terus berputar dan kembali bergerak. Di dalam ekosistem itu sendiri tadi sudah disebutkan ada makhluk hidup dan juga ada lingkungan. Nah, di dalam makhluk hidup itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang disebut dengan individu. Individu itu adalah sekumpulan organisme dan membentuk suatu populasi. Jadi ada individu setiap jenis, kemudian individu yang sejenis itu akan membentuk suatu kumpulan yang disebut dengan populasi. Jadi populasi itu adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Selanjutnya tentu di dalam ekosistem itu tidak hanya terdiri dari kumpulan individu yang sejenis atau yang kita sebut dengan populasi, tapi kumpulan dari berbagai macam populasi. Jadi populasi tertentu, populasi yang beragam akan membentuk suatu komunitas. Ya, jadi dari dalam komunitas itu akan terdiri dari berbagai
jenis populasi. Nah, selanjutnya komunitas tersebut berada di dalam suatu lingkungan yang sama atau di dalam habitat yang sama. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Jadi di dalam ekosistem itu terdiri dari komunitas dan juga komponen-komponen abiotik yang terdiri dari energi, kemudian ada udara, ada air, dan ada juga tanah. Jadi secara global, secara umum, ekosistem itu terdiri dari kumpulan komunitas yang berada di dalam habitat atau lingkungan tertentu. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Selanjutnya, bahwa di dalam ekosistem itu juga berlaku hukum-hukum kekekalan energi. Begitu juga hukum termodinamika. Sehingga hukum fisika itu akan sangat berlaku di dalam suatu ekosistem. Bahwa di dalam ekosistem berlaku hukum fisika dan juga hukum kimia untuk mentransformasi energi dan materi, khususnya aliran energi. Nah, hukum yang paling utama yang berperan di dalam ekosistem itu adalah hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika yang pertama yang menyebutkan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya energi itu tidak bisa kita ciptakan dan tidak bisa kita musnahkan. Yang bisa hanya bahwa energi itu kita alirkan. Jadi energi itu bisa berpindah ke tempat yang lain. Jadi memang asalnya energi itu sudah ada, kemudian dia akan berpindah ke tempat yang lain. Jadi dia bukan diciptakan dan juga dia tidak bisa dimusnahkan. Itu sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama. Kemudian yang dimaksud di sini adalah energi yang masuk ke dalam ekosistem umumnya berasal dari radiasi matahari. Itu adalah energi yang utama. Kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan, yang sudah pasti tumbuhan yang bisa memanfaatkan energi, dan energi tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu akan melepaskan energinya ke produsen yang pertama. Jadi dia akan mengubah energi radiasi itu kemudian hilang dalam bentuk panas. Panasnya itu kemana? Dimanfaatkan oleh mikroorganisme ataupun organisme hidup yang lainnya. Terutama yang pertama kali memanfaatkan itu adalah tumbuhan. Kemudian dilanjutkan juga hukum termodinamika yang kedua yang menyatakan bahwa setiap pertukaran energi akan meningkatkan entropi alam semesta. Sehingga di dalam suatu ekosistem konversi energi tidak sepenuhnya efisien dan sebagian energi selalu hilang sebagai panas. Jadi artinya seperti ini. Energi matahari yang diserap oleh tanaman itu tidak akan semuanya efisien dimanfaatkan oleh tanaman, tetapi sebagian akan hilang energi tersebut dalam bentuk panas, ya. Jadi seperti proses fotosintesis, ya. Jadi dari proses fotosintesis itu di mana karbon dioksida CO2 plus H2O dengan bantuan cahaya matahari yang berupa energi akan berubah menjadi bentuk karbohidrat energi plus oksigen plus energi. Jadi seperti itu. Selanjutnya bahwa konversi massa tadi itu ada hubungannya dengan hukum
kekekalan massa. Jadi di dalam hukum kekekalan massa itu dinyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi materi atau bahan yang terbentuk itu hanya berubah bentuk. Nah, kemudian unsur-unsur kimia itu akan terus didaur ulang di dalam ekosistem. Nah, yang paling baik sistem pelepasan energinya itu adalah terjadi di dalam ekosistem hutan, karena sebagian besar nutrisi masuk sebagai zat yang terlarut, kemudian di dalam hujan dan terbawa di dalam air. Artinya nutrisi yang masuk itu ke dalam ekosistem itu dia masuk, kemudian juga dia akan larut. Kenapa larut? Karena ada air hujan, dan kemudian juga dia akan terbawa dalam air. Jadi selalu seperti itu. Jadi ekosistem itu juga merupakan sistem yang terbuka. Jadi ekosistem merupakan sistem yang terbuka. Jadi setiap saat itu bisa terjadi perubahan kalau lingkungannya itu berubah. Jadi dia terbuka, bisa berubah, kemudian menyerap energi dan massa, serta melepaskan panas dan produk limbah. Jadi ekosistem merupakan sistem yang terbuka. Jadi dia bisa menangkap energi, kemudian juga dia berubah karena perubahan kondisi lingkungan dan juga lingkungan habitat di sekitarnya. Kemudian juga dia bisa berubah karena perubahan populasi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa ekosistem itu tidak terbatas, ya. Jadi ekosistem itu akan selalu berubah tergantung dari perubahan lingkungannya. Jadi ekosistem itu bukan suatu sistem yang tertutup, tetapi merupakan sistem yang terbuka. Artinya sistem yang terbuka bahwa ekosistem itu akan dipengaruhi seperti apa lingkungan di sekitarnya. Nah, di dalam suatu ekosistem itu mengapa bisa terjadi? Jadi mengapa makhluk hidup itu bisa berkembang biak di dalam suatu ekosistem? Tentu saja hal ini bisa terjadi karena di dalam ekosistem tersebut terdapat tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan itu kita sebut sebagai autotrof. Jadi dia bisa menghasilkan atau membangun molekul sendiri dengan menggunakan atau melalui proses fotosintesis atau kemosintesis sebagai sumber energinya. Jadi dia bisa melakukan fotosintesis. Tadi sudah seperti disebutkan. Jadi selama ada tumbuhan, maka ekosistem itu akan berlangsung, akan terus berlangsung, akan terus hidup karena tumbuhan tersebut mampu membentuk molekul organik sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, sehingga sering disebut bahwa tumbuhan itu termasuk di dalam sistem atau makhluk yang autotrof. Ya. Kemudian selain dari autotrof, ada juga makhluk yang heterotrof. Nah, heterotrof ini dia tidak bisa membentuk molekul sendiri, tetapi dia bergantung kepada keluaran biosintesis organisme lainnya. Artinya dia memanfaatkan sumber energi yang sudah ada, yang sudah terbentuk, yang sudah dibentuk. Nah, dalam hal ini heterotrof itu sumber energinya tergantung kepada bahan organik yang sudah terbentuk, yang sudah disintesis melalui proses fotosintesis tadi. Tadi sudah dinyatakan bahwa proses autotrof itu membuat makanan sendiri atau molekul organik
Nah, itu dilakukan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya akan kemana tumbuhan itu? Nah, tumbuhan ini nanti akan dimanfaatkan oleh organisme lain yang tidak bisa membentuk atau membuat energinya sendiri. Yaitu yang seperti itu kita sebut dengan makhluk yang heterotrof. Jadi sangat tergantung pada luaran biosintetik organisme lain. Nah, energi dan nutrisi. Jadi energi tadi dan nutrisi, dari mana nutrisi? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa nutrisi itu bisa berasal dari dalam tanah. Ya, energi dari mana? Dari energi dari radiasi matahari. Selanjutnya energi dan nutrisi ini akan berpindah kemana? Berpindah dari produsen primer. Tadi siapa produsen primer? Produsen primer adalah tumbuhan atau yang makhluk yang autotrof tadi ke siapa? Ke konsumen primer, ya, konsumen primer atau herbivora. Selanjutnya juga akan berpindah ke konsumen sekunder. Dalam artian di sini adalah karnivora. Selanjutnya ke konsumen tersier dan seterusnya. Jadi energi itu akan berpindah, ya. Jadi berpindah terus sampai membentuk suatu rantai makanan. Jadi pada rantai makanan itu terjadi perpindahan aliran energi dan nutrisi dari yang produsen, yang membentuk, yang membuat, kemudian konsumen pertama yang memakan tumbuhan, kemudian konsumen kedua, pemakan konsumen pertama, dan seterusnya. Jadi energinya selalu berpindah seperti itu. Kemudian di taraf terakhir ada juga yang disebut tidak detrivor, ya, detrivor atau pengurai, ya. Jadi detrivor, pengurai, atau sering juga disebut sebagai dekomposer. Nah, ini merupakan konsumen yang memperoleh energinya dari detritus. Detritus ini serasa ya, atau limbah atau bahan organik yang tidak hidup, bahan organik tidak hidup. Nah, prokariota dan jamur adalah detrivor yang penting di dalam proses dekomposisi. Ya, jadi artinya setelah melalui proses dekomposisi, dari namanya saja dekomposisi, artinya terjadi perubahan komposisi. Dari mana? Dari makhluk atau dari bahan organik atau dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik melalui proses biokimia yang dilakukan oleh mikroorganisme. Apakah itu prokariotik ataukah itu dia jamur. Nah, artinya di dalam siklus ini ada terjadi perubahan energi, ya. Jadi perubahan energi, perputaran energi, dan juga perubahan nutrisi, dan juga perubahan bahan atau materi dari yang awalnya itu hanya berupa gas CO2, kemudian dengan air melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan itu akan membentuk bahan organik. Tahap selanjutnya, diapakan nih bahan organik yang ada dari produksi tanaman tadi? Akan dimanfaatkan oleh konsumen yang pertama. Selanjutnya akan berubah, dimanfaatkan konsumen kedua, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan rantai makanan. Semakin panjang rantai makan ini, berarti nanti aliran energinya juga akan semakin banyak, ya, akan semakin jauh. Jadi tingkat tropiknya juga akan semakin banyak. Dan pada akhirnya nanti di ujungnya akan ada makhluk-makhluk yang mendekomposisi bahan organik sisaan. Artinya bahan organik yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh makhluk-makhluk yang hidup,
Nah, itu serasa tadi atau detritus tadi akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan melalui proses dekomposisi akan bahan organik tersebut akan berubah menjadi bahan anorganik. Nah, bahan anorganik ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan sebagai sumber nutrisi dan bersamaan dengan aliran energi, dengan sumber energi yang dari matahari akan melakukan proses fotosintesis kembali. Begitu seterusnya siklus itu di dalam ekosistem akan terus berjalan. Energi dan faktor pembatas di dalam ekosistem pertanian. Artinya bahwa jumlah energi atau cahaya yang dapat diubah menjadi energi kimia secara ototrop di dalam proses fotosintesis selama periode waktu tertentu itu disebut dengan produsen primer. Jadi di dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya produsen primer. Apa itu produsen primer? Nah, produsen primer itu adalah perubahan energi, ya, jadi energi dari cahaya yang berubah menjadi energi kimia di dalam tubuh tanaman melalui proses fotosintesis selama periode waktu yang tertentu. Jadi selama periode tertentu itu disebut dengan produsen primer. Nah, selanjutnya bahwa jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi itu akan membatasi hasil fotosintesis yang ada di dalam ekosistem. Artinya seperti ini, bahwa sinar matahari itu terutama kita di daerah tropis, radiasinya itu tidak akan terhambat. Nah, energinya itu bisa berubah selama ada tumbuhan. Artinya yang menjadi pembatas di sini adalah tumbuhannya. Karena kalau tidak ada tumbuhan, tidak akan terjadi proses fotosintesis. Jadi walaupun jumlah atau radiasi mataharinya itu cukup banyak, tetapi kalau tidak ada tumbuhan, ya juga tidak akan terjadi perpindahan energi. Karena tidak ada tumbuhan, tidak ada hasil dari proses fotosintesis itu di dalam ekosistem. Jadi tumbuhan di sini adalah sangat penting sebagai jembatan aliran energi. Ya, jadi yang nanti energi dari cahaya matahari akan berubah menjadi energi kimia, ya, yang jatuh. Kemudian, nah, ini tadi yang dikatakan hanya sebagian kecil energi matahari yang benar-benar digunakan di dalam proses fotosintesis. Tadi bahwa tidak semua permukaan bumi ini tertutupi oleh tumbuhan. Ya, jadi yang melakukan proses tumbuhan itu adalah proses fotosintesis itu adalah tumbuhan. Oleh karena itu, kalau tidak ada tumbuhan, energi mataharinya itu tidak bisa diserap. Artinya tidak bisa energi matahari itu berubah menjadi energi kimia kalau tidak ada proses fotosintesis. Jadi ada keterbatasan aliran energi di dalam ekosistem tersebut. Oleh karena itu harus betul-betul kita jaga mengapa di dalam ekosistem itu tumbuhan itu memainkan peran yang utama atau yang tadi disebut dengan produsen primer. Prime production, ya. Produksi, sedangkan yang produksi bersih itu yang disebut dengan NPP, itu yang
N-nya itu net. Ya, jadi yang bersih adalah GPP. Jadi yang tadi yang gross production primer itu dikurangi energi yang digunakan oleh produsen primer untuk melakukan respirasi. Jadi energi tadi yang diserap tadi tidak semua berubah bentuk menjadi biomasa atau menjadi energi kimia, tapi dia ada juga yang dirubah. Jadi energi tadi dirubah untuk kita melakukan aktivitas, untuk melakukan bernapas, ya pernapasan. Itu juga ada aliran energi di situ. Jadi kalau yang net production primer itu adalah gross primer production dikurangi respirasi. Ya, jadi tidak semua, walaupun bisa di capture semua, bisa ditangkap semua energi tersebut, tapi itu yang GPP ya. Jadi production primer grossnya itu yang kotor, itu semua yang ditangkap. Jadi cahaya matahari itu ditangkap semua oleh tumbuhan. Tetapi sepanjang tahun bisa melakukan fotosintesis karena cahaya matahari ada bersinar sepanjang tahun. Nah, itu akan menyebabkan GPP itu sangat besar di hutan hujan tropis, kemudian di muara sungai dan terumbu karang. Itu merupakan suatu ekosistem yang paling produktif per satuan luas, ya, paling produktif. Kenapa? Karena itu tadi tumbuhannya itu beragam, banyak, ya. Tetapi ada juga yang ekosistem laut relatif tidak produktif dia per satuan luas, tetapi kontribusinya paling banyak terhadap produksi primer bersih karena volumenya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa kalau di ekosistem laut itu tidak produktif per satuan luas? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Karena di dalam ekosistem laut yang bisa melakukan fotosintesis adalah plankton, ya. Plankton itu berukuran kecil-kecil. Jadi berukuran kecil, tetapi dia sangat banyak volumenya. Jadi sehingga dia walaupun dia tidak produktif, tetapi dia berkontribusi banyak terhadap produksi primer bersih. Karena dia berukuran kecil, mikro, plankton yang terbanyak. Jadi aktivitas respirasinya itu tidak banyak, sehingga NDB-nya jadi lebih banyak. Ya, oke. Nah, selain dari cahaya matahari tadi, ternyata pembatas lainnya di dalam ekosistem itu untuk berkembang itu adalah nutrisi. Ya, jadi selain cahaya matahari, nutrisi itu menjadi pembatas produksi primer di wilayah geografis laut dan di danau. Kenapa dia menjadi pembatas primer? Karena setiap tumbuhan itu melakukan fotosintesis, tentu modal utamanya tumbuhan tersebut tidak hanya CO2, tidak hanya H2O, tidak hanya energi matahari, tetapi ada lagi yang sangat penting adalah nutrisi dan untuk tanaman itu sendiri, ya. Nah, nutrisi atau unsur hara itu menjadi pembatas yang harus ditambahkan agar produksi dapat meningkat pada suatu daerah. Jadi
nutrisi itu harus kita tambahkan dari mana? Kalau di dalam ekosistem hutan, nutrisi itu bisa berasal dari hasil dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh detrivore tadi atau decomposer, ya, berubah jadi senyawa dari organik menjadi senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu merupakan unsur hara atau nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, ya. Nah, contohnya itu adalah nitrogen dan fosfor, ya. Jadi unsur utama yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan itulah nitrogen dan fosfor. Ada lagi penelitian yang menunjukkan bahwa pengayaan nutrisi atau penambahan nutrisi itu juga akan membatasi pertumbuhan fitoplankton. Jadi ini ternyata untuk yang kehidupan di laut, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa energi itu berubah atau ditransfer energi dari produsen ke konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan selanjutnya ke detrivore. Artinya di produksi sekunder di dalam suatu ekosistem itu merupakan jumlah energi kimia di dalam makanan yang diubah menjadi biomasa baru selama periode waktu tertentu. Jadi kalau tadi produksi primer itu adalah jumlah cahaya matahari yang ditangkap oleh tumbuhan, kemudian tersimpan di dalam tumbuhan menjadi energi kimia, menjadi bahan organik. Nah, untuk yang produsen sekunder atau produksi sekunder itu adalah jumlah energi yang ada di produsen primer tadi dalam bentuk energi kimia di dalam makanan diubah menjadi biomasa baru. Nah, ada yang memanfaatkan untuk membentuk biomasa selama periode waktu tertentu. Jadi terjadi perubahan, ya. Selanjutnya sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh ini sangat gampang. Ya, ketika ulat memakan daun, ya, hanya sekitar 1/4 atau 1/6 dari energi daun yang digunakan untuk produksi sekunder. Artinya tidak semua energi yang dimakan oleh ulat tadi akan membentuk biomasa tubuhnya, tapi hanya 1/6 tadi sudah disebutkan. Karena 1/4-nya lagi digunakan untuk apa tadi? Digunakan untuk apa? Untuk melakukan proses respirasi. Artinya tidak ada di dalam biomasa tubuhnya, ya, tidak ada membentuk makanan yang baru di dalam tubuhnya, tapi dikeluarkan dalam bentuk CO2. Nah, kemudian efisiensi produksi organisme apa atau bagaimana cara menghitung efisiensi itu? Itu adalah fraksi energi yang tersimpan dalam makanan yang tidak digunakan untuk respirasi, ya. Jadi yang digunakan untuk menyusun tubuhnya, jadi untuk meningkatkan bobotnya. Nah, itulah yang menyebutkan bahwa efisiensi makanan itu adalah yang tersimpan di dalam biomasanya. Kalau dia digunakan untuk respirasi, kalau semakin banyak digunakan untuk respirasi, berarti efisiensinya itu semakin rendah. Jadi yang efisiensinya produksi yang tinggi kalau energinya itu tersimpan di dalam makanan, di dalam biomasanya atau di dalam tubuhnya. Selanjutnya juga disebutkan, nah ini adalah gambar bahwa tingkat energi di dalam piramida tropik, ya, dalam periode tingkat makanan. Jadi yang pertama itu adalah cahaya matahari. Jadi tingkat yang paling banyak energinya di situ adalah energi matahari atau cahaya matahari. Nah, kemudian
kemudian tadi sudah disebutkan bahwa dari energi yang sekian banyak itu tentu tidak semuanya akan berubah melalui proses fotosintesis menjadi energi kimia. Jadi di situ hasil penelitian menyebutkan bahwa tumbuhan itu hanya 1-2% saja efisiensinya terhadap cahaya matahari. Jadi sekian banyak cahaya matahari yang diterima hanya 1-2% saja yang dapat ditangkap dan diubah di dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya tadi energi yang sudah ada di dalam tanaman tadi ini akan dikonsumsi, akan dimanfaatkan oleh konsumen, ya, konsumen primer. Yang pertama tentu konsumen primer itu adalah konsumen yang apa? Konsumen primer itu artinya konsumen yang memanfaatkan hijauan untuk sumber energinya, sehingga sering kita sebut sebagai herbivora, jadi pemakan tumbuhan. Nah, jadi energinya hanya berkisar 10%, ya, jadi hanya 10%. Jadi dari yang cahaya matahari itu hanya 1-20% saja menjadi tumbuhan. Nah, dari tumbuhan itu yang dimakan atau dimanfaatkan itu hanya 10% saja energinya berubah. Ya, jadi tidak semua yang dimakan oleh herbivore itu akan menyusun bobotnya, hanya 10% saja. Ya. Kemudian akan melalui proses asimilasi di dalam tubuh konsumen primer, kemudian akan berkurang menjadi lebih sedikit lagi 0, sekian itu untuk konsumen sekunder, sehingga dari sini dia membentuk seperti piramida, ya. Jadi yang paling banyak itu adalah energi matahari, kemudian berkurang di proses fotosintesis, kemudian berkurang lagi pada herbivore, berkurang kembali di karnivor atau konsumen yang sekunder, sehingga akan membentuk suatu piramida. Semakin ke atas dia akan semakin kecil tingkat energinya. Selanjutnya, seperti apa efisiensi tingkat tropik itu pada piramida ekologi? Tadi sudah disebutkan, ya. Jadi yang namanya efisiensi tropik adalah presentasi produksi yang ditransfer, artinya yang dirubah dari suatu level tropik ke level tropik berikutnya. Ya, jadi satu tropik ke tropik berikutnya. Jadi tadi seperti tadi ada tingkat tropik pertama, tingkat tropik kedua, tingkat tropik ketiga, tingkat tropik keempat, dan seterusnya. Itu tergantung dari panjangnya rantai makanan. Nah, jadi hanya 10%. Itu hukum transfer energi itu tidak, bahwa energi itu tidak ditransfer seluruhnya. Seperti tadi sudah disebutkan awal, hanya 10% saja energi itu yang ditransfer. Kemudian bahwa efisiensi tropik tadi dikalikan dengan panjang rantai makanan. Jadi kita kalikan dengan panjang rantai makanan tadi. Jadi semakin panjang maka akan semakin berkurang energinya. Jadi hanya sekitar 0,1% energi kimia yang ditetapkan oleh fotosintesis mencapai konsumen tersier. Ya, jadi dari proses fotosintesis tadi semakin panjang rantainya maka akan semakin rendah juga efisiensi tropik pada ekosistem tersebut. Selanjutnya juga disebutkan bahwa piramida produksi bersih mewakili dari hilangnya energi dengan setiap transfer dalam rantai makanan. Jadi tingkat piramida itu akan terlihat, ya. Jadi tingkat semakin dia jauh
rantai makannya itu akan semakin kecil juga tingkat kehilangan energinya. Nah, di dalam piramida biomasa tadi yang sudah dilihat gambarnya tadi, bahwa setiap tingkat mewakili bobot kering semua organisme dalam satu tingkat tropik. Ya, jadi tadi, jadi tingkat tropik pertama, tingkat tropik kedua, itu gambar-gambar itu adalah mewakili, artinya berapa banyak sih energi tersebut akan membentuk biomasa atau membentuk bobotnya. Kemudian piramida, kebanyakan piramida biomasa menunjukkan penurunan yang tajam pada tingkat tropik yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat piramidanya atau semakin jauh atau semakin panjang rantai makanannya, maka akan semakin turun juga tingkat tropiknya. Ya. Nah, tetapi berbeda kalau di ekosistem perairan. Nah, di ekosistem perairan itu memiliki piramida biomasa terbalik. Ya, karena apa? Karena produsennya berupa fitoplankton. Jadi dari itu plankton berukuran yang kecil-kecil sehingga bisa dikonsumsi dengan cepat oleh konsumen primer maupun sekunder, sehingga semakin cepat juga energinya berubah. Ya, jadi beda dengan pohon yang besar, tentu memerlukan proses yang lama untuk mentransfer energinya. Ya, jadi akan melalui proses yang panjang untuk berubah. Jadi misalnya kalau yang herbivore itu harus mencerna dulu, melalui sistem pencernaan dulu. Semakin banyak dia mencerna, semakin banyak energinya yang terbuang untuk aktivitas respirasi, sehingga hanya sedikit yang bisa untuk menyusun tubuhnya, biomasanya. Berbeda dengan yang ada di ekosistem laut. Di ekosistem laut atau di perairan yang berperan sebagai produsen primernya itu adalah fitoplankton. Fitoplankton itu berukuran kecil-kecil, tapi volumenya banyak, sehingga dia bisa dicerna atau energinya itu bisa cepat berubah melalui aktivitas si konsumen primer. Jelas ya bedanya ya? Ya, sangat jelas sekali bedanya. Jadi di situ disebutkan bahwa kalau di biomasa atau ekosistem di perairan yang berperan melakukan proses fotosintesis atau produsen primer itu adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton ini dikonsumsinya begitu cepat, ya sangat cepat sekali karena dia berukuran kecil, ya mudah sekali untuk mencernanya, sehingga kecepatannya itu melebihi kebutuhan dari konsumen primer. Nah, oleh karena itu di dalam dunia hijau ini maksudnya di dalam tanaman, di dalam tumbuhan, bahwa ada beberapa faktor yang membuat herbivora itu tetap terkendali. Ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan herbivora? Tentu kita tahu bahwa herbivora itu merupakan konsumen yang pertama, tingkat pertama, tempat terjadinya perubahan atau aliran energi. Yang pertama kita harus lihat dari tanamannya. Ya. Jadi di sini pertahanan tanaman itu maksudnya bukan tanaman yang bertahan, tapi bagaimana kita mempertahankan. Jadi bagaimana kita mempertahankan pertanaman itu. Artinya di dalam ekosistem itu harus kita pertahankan adanya tanaman. Ya, jadi itu. Jadi tanaman itu harus ada.
Itu kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, terbatasnya ketersediaan nutrisi penting. Nah, artinya bahwa untuk mempertahankan keberadaan tanaman itu dibatasi oleh ketersediaan nutrisi, dalam ini adalah unsur hara. Unsur hara yang penting yang menjadi pembatas itu adalah nitrogen, fosfor. Nah, itu adalah unsur utama karena nitrogen dan fosfor itu merupakan unsur yang dibutuhkan untuk menyusun pertumbuhan tanaman atau perkembangan tanaman. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan adalah faktor abiotik. Nah, faktor abiotik itu adalah kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan yang kita harapkan dapat menopang atau menyokong pertumbuhan tanaman tersebut atau ketahanan tanaman tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa untuk tumbuh dan berkembang tanaman tentu perlu faktor biotik yang bermacam-macam. Ya, kesesuaian dengan lingkungan yang berbeda-beda, baik suhu, kemudian kelembaban, kemudian kadar unsur hara, kemudian ada sifat-sifat tanah sebagai medium tanam, itu juga harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Kemudian juga kompetisi, ya, jadi kompetisi di dalam intraspesifik, jadi antar spesies. Jadi harus ada juga kompetisi. Jadi yang mana yang paling baik itu yang kita pertahankan. Kemudian harus juga terjadi interaksi dengan spesies yang bermacam. Jadi artinya di sini harus kita pertahankan, harus kita lindungi interaksi interspesifik. Jadi inter itu bermacam-macam spesies yang berbeda-beda atau keragaman, ya. Karena kita tidak tahu tanaman mana yang paling mampu bertahan di dalam ekosistem itu, sehingga kita berusaha untuk menyediakan faktor abiotik yang cukup untuk mendukung pertahanan atau keberadaan tanaman di dalam ekosistem tersebut. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.